disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ketika ayat ini turun, orang-orang kafir berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kawanmu," maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan bahwa orang-orang Romawi akan menundukkan orang-orang Persia dalam masa beberapa tahun. Abu Bakar menjawab, "Benar." Orang-orang kafir berkata, "Apakah kamu dapat menghitungnya?" Maka mereka menghitungnya antara 4 sampai 7 tahun. Dan ketika 3 tahun sudah berlalu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga terwujud. Hal itu mendatangkan kebahagiaan orang-orang musyrik dan membuat perpecahan di dalam masyarakat muslim. Hal itu pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Apa yang dimaksudkan dengan beberapa tahun dalam pandangan kamu? Apa arti bid'a sinin?" Mereka menjawab, adalah bilangan antara 1 hingga 9, yakni tidak sampai 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tambahlah 2 tahun lagi dari apa yang mereka hitung itu. Setelah 2 tahun setelah itu, yakni sebelum 10 tahun dari kesalahan Romawi, mereka kembali mendapat kemenangan." Demikianlah Al-Quran menampakkan kebenaran dari apa yang sudah dijanjikan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam ayat nomor 6 pada surah Rum, "Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apakah ada seorang komandan militer di dunia, baik sekarang, dulu, dan yang akan datang seterusnya, dapat memprediksi bahwa pasukan yang dipimpinnya akan meraih kemenangan dalam masa tertentu? Kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran apa yang dikatakan telah mendorong Abu Bakar dengan berani memastikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kenapa demikian? Sebab ia yang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah tak lain dan tak bukan hanyalah wahyu dari Allah, hanyalah wahyu dari Tuhannya, berita yang datang dari Zat yang mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga sudah memberitahukan jauh sebelumnya bahwa umat Islam akan berbahagia dengan kemenangan tersebut, yaitu pada saat mereka saat itu mendapat dukungan dari bangsa Romawi, bagaimana diabadikan oleh Al-Quranul Karim ayat nomor 4 pada surah yang sama. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Janji Tuhan itu terbukti bahwa umat Islam menyambut kemenangan Romawi itu dengan amat senang pada saat mereka sedang berada atau siap-siap menghadapi perang Badar. Bahwa kemenangan tersebut semacam dorongan dan spirit bagi mereka untuk menghadapi pasukan musyrik yang jauh lebih besar jumlahnya, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kebahagiaan kaum muslim itu makin menjadi sempurna dengan kemenangan yang mereka raih di hadapan musyrik Makkah. Dan dengan demikian terwujud pula apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan kepada nabinya, bahwa selain kemenangan Romawi atas Persia, juga kemenangan Muslim atas musyrik. Saudara pendengar, mungkin ada yang bertanya, kenapa Al-Quran tidak menentukan tahun secara pasti dan menggunakan kata dalam beberapa tahun atau fi bid'i sinin, padahal Tuhan Maha Tahu? Jawabannya adalah bahwa kata-kata bid'i dalam bahasa Arab adalah antara 3 sampai 9. Dan orang pun berbeda dalam penggunaan hitungan bulan atau tahun. Ada yang menggunakan matahari dan ada pula yang menggunakan bulan. Maka dari situ Al-Quran menggunakan kata bid'i itu tadi. Sehingga kedua kelompok yang menggunakan perhitungan tahun dengan menggunakan matahari dan bulan sama-sama tidak lebih dari antara 3 dan 9 tahun itu tadi. Dengar yang budiman, kini mari kita melihat kepada rahasia lain yang terkait dengan kehidupan pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran telah memaparkan kepada beliau bahwa Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara nabinya itu dari gangguan manusia, di mana tidak seorang pun akan dapat melakukan pembunuhan terhadap beliau, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul,
sampaikanlah apa yang diturunkan